kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Dituhayu Handayani dari SMA Negeri 2 Ngabang. Saya, Cornelia Kumajayati dari SMA Negeri 1 Ngabang. Saya, Marcelina Meriotin dari SMK Negeri 1 Ngabang. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Lia. Pagi, Nek. Saya senang bertemu dengan Ibu Lia pada pagi hari ini. Untuk peningkatan keterampilan coaching, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Itulah Bu Nek, tadi mana kesulitan Bu untuk melaksanakan coaching, terutama dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan yang bermakna, karena saya merasa itu sisi kelemahan saya pada saat kita ingin menggali informasi dari rekan sejawat kita atau siswa kita. Kelemahan saya itu di bagian bagaimana memberikan pertanyaan yang baik. Begitu ya. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang mau Ibu fokuskan untuk observasi nanti? Ini Bu, nanti kalau bisa nanti karena bagaimana saya coaching teman gitu kan, kira-kira apakah benar kalimat yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan tujuan saya untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang rekan saya ini miliki. Begitu ya. Baik Bu, ini sudah saya catat. Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Dalam hal ini saya kan sudah mencoba Bu beberapa kali, karena saya beberapa kali gabung coaching memberikan coaching pada siswa kan Bu. Nah, jadi dalam hal ini terutama dalam permasalahan dalam pembelajaran kelas. Namun saya ingin lebih terampil lagi Bu untuk menemukan informasi yang lebih spesifik lagi tentang permasalahan yang ada. Oh begitu. Saya paham maksud Ibu. Apa nih harapan Ibu nih nanti ketika kita observasi nanti? Harapan saya sih Bu, saya memiliki kemampuan yang baik ya, jauh lebih baik daripada sebelumnya, terutama memberikan coaching pada siswa dan tentu saja pasti juga dengan rekan sejawat saya yang membutuhkan bantuan saya. Itu sih harapan saya. Semoga berhasil ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nek. Oke. Selamat siang Bu Ayu, apa kabar? Puji Tuhan baik Ibu Lia. Sudah selesai nih ngajarnya tadi? Sudah selesai Ibu. Bagaimana kelasnya hari ini? Menyenangkan anak-anak? Menyenangkan sekali Bu. Sepertinya anak-anak sudah mulai semakin antusias dalam belajar. Saya Mbak Ayu, tadi dengar Ibu Ayu tadi ketemu Ibu ya dari Ibu. Ada apa ya kira-kira ada yang bisa dibantu? Saya ini kan sudah menerapkan pembelajaran berdiskusi di kelas 1. Saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira apa saja hal-hal yang bisa saya tingkatkan untuk pembelajaran saya terkait dengan pembelajaran berdiskusi. Oh begitu ya. Ini kan kita udah masuk ya Bu ya di dalam KBM. Tentu saja kita yang melakukan ini. Apa saja yang Ibu lakukan di kelas Ibu selama ini? Saya sudah membuat produk produk yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu ketika menyampaikan materi, saya sudah memberikan konten-konten sesuai dengan gaya belajar juga. Dalam proses saya juga memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi baik itu dengan cara melihat, membaca, lalu kemudian menyimak dan juga melakukan beberapa aktivitas yang mengakomodasi yang kinestetik. Nah selain itu kira-kira apa lagi yang udah ya? Yang udah Yang sudah saya selain yang tadi, selain ada gaya belajar. saya juga sudah memetakan kebutuhan siswa. Jadi saya juga sudah melakukan observasi yang juga kira-kira kebutuhan mereka terkait dengan pembelajaran yang sesuai apa lalu profilnya, mengkondisikan kelas supaya senyaman mungkin anak-anak bisa belajar. Nah dari semua kegiatan tadi,
ada sekian banyak tadi, ada nggak yang ketinggalan kira-kira apa? Penilaian Bu, saya belum sebutkan penilaiannya. Iya. Kalau untuk penilaian saya sudah membuat rubric juga Bu. Lalu juga sudah memberikan kesempatan kepada siswa sesuai dengan program waktu yang menurut saya sudah cukup mengakomodasi mereka untuk leluasa mengerjakan tugas-tugas. Oke, berarti tadi kan ada yang betul yang belum, itu kan berarti penilaiannya ya. Nah, kemudian kira-kira dari sekian banyak ya, dari berbagai hal yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, pasti Ibu punya rencana dong kan untuk membuat yang belum terjadi jadi terjadi, terutama kendala tadi. Seperti apa baiknya, seperti apa baiknya hal yang Ibu lakukan untuk membuat ada satu penilaian yang bisa Ibu gunakan, seperti apa untuk penilaian nanti dan rencana Ibu seperti apa? Saya ingin membuat penilaian yang lebih beragam supaya produk yang dibuat oleh siswa itu juga bisa terampil dan memenuhi tujuan pembelajarannya itu seperti itu. Dan rencananya akan menerapkan metode-metode yang lebih sesuai dan lebih beragam ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nanti sudah apa namanya tadi ada bikin metodenya dan kemudian ada penilaiannya berdasarkan keterampilan siswa dan sebagainya. Kira-kira dari sekian hal itu sarana apa yang bisa digunakan? Sarana apa yang tersedia dan yang dapat mendukung Ibu membuat itu? Untuk sarana pembelajaran saya menggunakan Infokus, lalu kemudian akses internet yang disediakan oleh sekolah, dan untuk jadwal-jadwal tertentu saya meminta anak-anak untuk membawa gawai atau handphone. Jadi mereka punya kebebasan untuk mengakses, lalu kemudian langsung mencari sumber-sumber pembelajaran yang diperlukan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya hanya memberikan link atau memfasilitasi mereka untuk mengarahkan yang dicari itu apa saja. Jadi ada batasan-batasan terkait dengan capaian pembelajaran yang ingin kita berikan kepada siswa, seperti itu. Berarti tentunya itu tadi usaha ya, usaha Bu Adi untuk memperoleh bagaimana cara memperoleh suatu pemilihan hasil kerja siswa. Nanti Ibu menggunakan semua sarana yang ada tadi ya Bu ya, seperti apa tadi HP, kemudian internet. Kira-kira ada lagi yang lain yang tersedia namun belum Ibu gunakan? Ya, untuk beberapa pembelajaran saya juga sudah memberikan siswa kesempatan untuk mengobservasi langsung. Lalu kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada siswa tidak hanya yang ada di sekitar sekolah, tapi juga mereka mencari sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitarnya terkait dengan masyarakat. Karena kita pembelajaran sosiologi ini selalu melihat apa yang terjadi di dalam masyarakat, dan contoh-contoh itu memang sudah nyata di dalam masyarakat. Anak-anak tinggal berpikir kritis apa yang cocok dengan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Ya, berarti Ibu melakukan istilahnya suatu kerjasama dengan pihak luar, bisa jadi orang tua, masyarakat, bahkan pihak sekolah, kan guru, ya kan. Jadi yang ini dalam bentuk suatu bentuk apa namanya, suatu bentuk kerjasama ini, menurut Bu Ayu itu siapa saja yang akan diajak untuk melakukan ini gitu, supaya tujuan Ibu itu berhasil? Yang paling utama adalah siswanya, lalu kemudian elemen-elemen di sekolah seperti teman-teman sejawat, lalu kemudian pimpinan dan juga siswa dan masyarakat. Dan kita hari ini sudah mendapatkan kesimpulan. Kira-kira apa tuh Bu kesimpulan kita tadi yang pertama? Ternyata saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, dan saya hanya akan melaksanakan rencana saya, yaitu memperbanyak model-model pembelajaran yang lebih variatif dan juga memberikan keluasan dengan menambah
sesuatu yang bisa kita gunakan, yang bisa buat digunakan di sekolah, termasuk media, aktivitas seperti dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu sudah bisa terlaksana. Menurut Bu Ani bagaimana ini? Apa yang diharapkan kalau ini sudah semua terjadi? Harapan saya pembelajaran ini lebih baik lagi nanti ke depannya dan juga tetap berdasarkan pada berpihak pada saya rasa tidak demikian ya Bu ya. Kita pada hari ini sudah begitu mendapat masukan Ibu, selamat kerja dan selamat juga menjalankan program yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sukses. terima kasih Bu Lia. Pagi ya. Selamat pagi Bu Lia. Sekali belum pada pagi ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai perform dalam kompetensi tersebut? Saya sepertinya masih melakukan beberapa kekeliruan Bu ya dalam memberikan pertanyaan yang baik ya. Jadi ada beberapa bentuk kalimat saya yang malah menjadi coaching untuk menyetujui apa yang saya pikirkan. Sehingga makna dari permasalahan yang ingin saya gali itu sepertinya malah liar. Jadi saya merasa memang itu masalah ini. Kenapa Ibu merasa demikian? Karena kalimat yang saya sampaikan itu bermakna ya atau tidak, tidak memberikan kesempatan kepada coaching untuk mengutarakan pendapatnya. Oh begitu. Tapi boleh saya berbagi juga dengan hasil pengalaman saya tadi tentang apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini. Kita melihat memang Ibu telah melakukan mendengar dengan aktif, ya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Jadi sesuai dengan standar yang kita rujuk, ya. Bagaimana pendapat Ibu dengan hal ini? Ya Bu, beberapa bagian memang saya sudah dahulu berkembang dari sebelumnya, meskipun memang ada di beberapa bagian sepertinya memang harus saya perbaiki agar lebih terampil lagi Bu. Dan saya merasa ini memang harus lebih berhati-hati, lebih banyak berlatih biar lebih mahir ya Bu ya. Ini kan baru dengan rekan sejawat nih, dengan siswa saya belum, jadi semoga ini nanti menjadi masukan untuk saya agar lebih baik lagi, terutama memberikan coaching kepada siswa dan rekan sejawat. Iya, saya juga tadi mengamati Bu, terutama dalam pertanyaan bermakna, ya. Jadi Ibu banyak memberikan saran tadi, gitu. Iya. Jadi dari diskusi ini langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan perform di sini nanti gimana Bu? Yang saya pasti berlatih ya Bu ya. Iya. Karena kemampuan untuk memberikan coaching itu sangat diperlukan. Tentu saja untuk mengatasi permasalahan pembelajaran kelas, belajar ya, dan mengamati ya dari berbagai sumber supaya ada ilmu yang sama. Ya, bagus. Ini adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat nih hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, menurut Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya banyak memperoleh pengetahuan baru, kalimat apa yang bisa kita gunakan dan kalimat seperti apa yang seperti menggiring kunci kita ataupun kalimat yang memang tidak boleh digunakan. Jadi biar proses coachingnya itu baik. Ya. Baik Bu, mungkin ini saja. Ya, terima kasih Iya. atas segala sarannya. Selamat pagi. Pagi.